Wanita terlahir sebagai suatu anugerah. Kita sebagai wanita dilahirkan untuk membawa kedamaian, memberi cinta kepada keluarga dan sahabat. Sebagai wanita Indonesia, kita seharusnya terus berkarya, supaya kita tidak dipandang sebelah mata. Saya Claudia Kam, sahabat wanita Indonesia. Sahabat wanita Indonesia, saya Claudia Kam. Saya terlahir di kota Jambi, di Sumatera. Saya adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara. Pertama-tama untuk perjalanan saya ini sampai adanya hari ini, saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga saya, kepada almarhum papa saya, kepada mama tercinta saya, kakak, dan semua saudara dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya selama ini. Saya lahir di tahun 81, maka saya sekarang udah umur 35 tahun, dan saya tidak pernah membiarkan umur membatasi saya. Saya selalu belajar untuk berkreasi, untuk mencari tahu sesuatu supaya saya bisa terus berkarya untuk Indonesia. Bahwa kita itu adalah orang Indonesia, dan kita selalu mencintai Indonesia, dan kita harus terus toleransi dan terus mencintai dan mengasihi selama hidup di Indonesia. Saya adalah seorang penari balet, dari umur 6 saya sudah belajar balet, dan saya melanjutkannya di luar negeri ketika saya tamat SMA di umur 17 tahun. Kota pertama yang saya pergi setelah saya tamat SMA adalah kota Hong Kong. Kedua saya pergi lagi ke kota Beijing, lanjut ke Singapura, dan terakhir saya melanjutkan di Melbourne di Australia. Perjalanan itu semua saya jalani dari saya umur 17 sampai saya umur 22 tahun. Dikala saya tahu semua yang saya jalani ini tidak gampang. Semua benar-benar berkat dari orang tua, dari mama yang selalu mendukung, dari sahabat-sahabat saya yang terus mendukung saya. Saya harus mencoba. Di sana saya ambil kesempatan itu, memberanikan diri, saya mengajar makeup. Dari 1 murid, 10 murid, 1000, terus banyak, akhirnya saya menyelesaikan juga diploma of makeup di Singapura dan di Hong Kong. Perjalanan tidak berhenti begitu saja, karena sebagai wanita saya selalu berasa skill itu adalah sesuatu yang harus kita bawa. Jadi tidak mengenal umur, tidak mengenal batas. Jadi saya selalu belajar sesuatu yang baru lagi. Nah, tepatnya tahun lalu, 5 Desember 2015, saya bersama seorang partner saya membangun Indonesian Dance Theater. Ini adalah sebenarnya cita-cita yang hampir saya berpikir sempat kandas. Jadi saya sempat sudah masukin semua sepatu balet saya di dalam box, di dalam gudang, dan saya rasa saya sudah tidak akan mengenakannya lagi. Tapi jalan Tuhan itu selalu luas, dan saya kembali dibawa putar lagi kembali ke jalan di dunia tari. Jadi ketika saya menamakan ini Indonesian Dance Theater, kembali dengan visi misi saya, karena saya mau mengangkat taraf hidup semua penari di Indonesia, dan saya percaya bahwa Indonesia kita mempunyai kebudayaan dan kesenian yang begitu luas. Bagaimana caranya supaya kita semua bersatu dalam nama Indonesia untuk menyatukan dan membawa nama Indonesia ke taraf internasional. Itu visi misi saya yang pertama dalam mendirikan Indonesian Dance Theater ini.
Saya juga boleh dikatakan waktu kecil saya memang hobi nyanyi. Ketika saya umur 10 tahun, saya sudah sempat menciptakan sebuah lagu yang berjudulkan Isi Hatiku yang pernah saya nyanyikan ketika saya di SMP. Cuma saya tidak pernah menekuninya karena saya lebih fokus di dunia tari. Tepat tahun lalu, nah saya itu, hai Mam, hai Mami, kapan datang Mam? Baru datang. Iya. Thank you Mama. Thank you Mom. Thank you. Thank you. Thank you Mama. Thank you Ma. Sahabat wanita Indonesia, Mama duduk dulu. Ini adalah mama saya. Mama saya bernama Elina. Dia adalah sosok yang selama ini menemani saya. Saya sudah 17 tahun tidak tinggal dengan Mama karena saya sempat merantau ke negeri orang dan saya tinggal di Jakarta dan saya berjuang di Jakarta sendiri dan Mama itu masih tinggal di kota Jambi tercinta kami. Dan saya selalu diingetin sama Mama dan almarhum Papa, kita tidak boleh lupa dengan kota kelahiran kita sendiri, dari mana kita asalnya, kita harus tetap kembali ke sana dan selalu ingat akan asalnya kita ya. Ya Ma, thank you ya Mama ya. Sebentar lagi sudah mau Hari Ibu, 22 Desember. Saya juga mengajak sahabat wanita Indonesia terus menyayangi keluarga kita, karena keluarga adalah satu-satunya pondasi, satu-satunya orang yang akan selalu hidup di dalam hati kita. Dan terutama juga saya mau ucapin terima kasih untuk Mama. Maafkan kalau saya nggak terlalu banyak waktu menemanin. Terima kasih udah menjadikan seorang ibu yang menjadi seorang ibu yang begitu baik buat kami semua. Sahabat wanita Indonesia, Mama adalah mama yang nggak pernah marah. Jadi saya benar-benar berterima kasih. Kalau nggak ada Mama, saya nggak ada hari ini. Walaupun saya umur 35 tahun, banyak yang mempertanyakan, umur 35 tahun baru mau nyanyi, 35 tahun baru mau nari. Saya cuma mau kasih tahu, selama kita tujuannya positif, selama kita tulus melakukan sesuatu, selama kita memberikan sesuatu dari hati, kita pasti bisa. Claudia, Ya, Ma. kamu mesti baik-baik ya. Ya Abun sudah tua, Abun sudah jadi sukses, kamu jangan sombong ya. Mati, kita mesti rendahkan diri ya. Di bawah Tuhan ya. Ya, Ma. Kita ingat ya, Tuhan itu baik ya. Ya, Tuhan itu kasih solusi keluar ya. ya Mam. Ya, kita juga mesti biar sehat-sehat ya, jaga juga kesehatan ya. Mama senang sekali ya, kamu sudah sukses ya, Abang sudah jadi ya, cita-cita kamu dari kecil ya. Mami, thank you. Sahabat wanita Indonesia, saya pernah merasakan begitu putus asa dengan menggunakan tongkat saya 2 bulan sendiri di Australia. Tahun 2005, saya memulai florist saya yang saya namakan dengan Cliff Flower Boutique. Cliff Flower Boutique ini saya namakan karena saya suka sekali dengan koleksi clover. Clover adalah daun keberuntungan. Daun keberuntungan ini menunjukkan 4 arti. Yang pertama adalah faith, keyakinan, iman kita. Kedua adalah love, mengenai cinta. Ketiga adalah hope, mengenai harapan kita. Dan yang keempat adalah mengenai luck, keberuntungan kita sebagai manusia. Sahabat wanita Indonesia, saya ingin terus
berbagi. Kita semua hidup dalam keluarga, kita hidup dalam kebersamaan sebagai Indonesia. Kecil ya dia hobinya cuman kesenian, suka menari gitu, senang menari dia. Dia umur 5-an, saya masukin sekolah balet. Kalau ada tandingan ya di Palembang ada tanding apa dia ikut terus. Maksudnya tandingan kan banyak tarian yang lain-lain gitu kan, ikut terus dia, tapi dapat juara. Tapi berani umur 10 dia berani ikut teman sama guru lah kayak, tapi punya guru lah, wakil dari guru, diajak pergi rombongan tanding. Kalau tanding dia ikutnya sampai berapa, maksudnya tarian ada 4, dia ambil 4-4-nya. Jadi saya kan sebenarnya capek juga, dia ambil 4-4-nya, terus dia menari, ya dapatlah piala Hatuna. Kadang-kadang 4 itu dapat, sekali dapat. Nggak gitu ya, saya nggak gitu. Cuma saya senang, saya juga ikut, kadang-kadang suka ikut nyanyi juga sih. Ya, di yayasan apa gitu kan. Di yayasan saya juga suka nyanyi gitu ya. Terus bapaknya juga lebih itu, kesenian lebih kuat lah bapaknya, senang senian. Bapaknya suka suling, almarhum tapi ya, bapaknya sudah almarhum. Main suling, main apa tuh, punya gitar apa tuh yang apa tuh, bukan biola, yang besar tuh apa namanya tuh, yang Mandarin punya, tahu? Iya, suling juga. Gitu. Kadang-kadang dia suling, saya nyanyi gitu. Jadi mungkin juga turun ke anak ya, mungkin juga gitu. Dia dari kecil mandiri sekali, cita-cita ya. Dalam mengenai kerjaannya dia kan belajar make up juga dia. Pertama belajar langkai bunga, sudah belajar langkai bunga, terus belajar make up ke Singapura, udah ke Singapura belajar ke Hong Kong, bikin alis. Terus belakang ini buka itu IDT, tahu Indonesia Theater, Indonesia Dansa Theater kan. Jadi dia juga bantu lah, bantu ngurus gitu. Seperti apa ya? Memang ini kayaknya sih cita-cita dari masih kecil ya. Seneng gitu jadi apa, cuman kita ya nggak dorong ke situ. Itu memang harapan dia dari kecil. Jadi maka dia belajar nyanyi itu juga kan, bikin album. Susah payah juga dia belajar sendiri gitu. Jadi saya juga gitu dorong lah, tapi nggak gitu lah ya, kasih support lah gitu. Okay. Kalau dia sejak kecil sudah pengen jadi penyanyi, dan dia sangat suka nyanyi waktu dia usia 6. Dan kita support dia banget karena papa mama saya juga ingin dia jadi penyanyi, dan dia tidak putus semangat dari kecil sampai sekarang. Jadi kita satu keluarga harap dia semangat terus. Claudia, you can make it. Claudia yang saya kenal itu dari semenjak saya sekolah. Dari dulu sampai sekarang, sehingga saya menjadi kakak ipar dia, itu memang ada ceritanya sendiri. Dan dia itu dari sebelum, otomatis sekarang saya jadi menjadi bagian anggota keluarganya. Dari yang dulu itu memang saya melihat dia sangat berbakat, terutama dalam menyanyi dan menari. Jadi kalau di sekolahan seperti yang kita tahu selalu ada aja acara, dan dia selalu rajin sangat mengisi.
baik itu menari maupun menyanyi. Dan dari situ saya sangat tahu kalau misalnya Claudia itu memang sangat mencintai seni. Dan tanpa disadari dengan berlalunya waktu dan saya mengikuti ceritanya, saya tahu bahwa dia itu memang benar-benar konsisten dan ingin berada di dunia yang sekarang dia geluti. Saya sangat berharap Claudia bisa menjadi semakin sukses dan juga bisa semakin mengembangkan bakatnya dan menjadi berkat buat kita semua. Sukses ya Claudia, I love you, God bless you. Claudia itu orangnya baik, nggak sombong, apa adanya. Tapi memang jatuh bangun dia ya. Dari pertama kenal saya tahu jatuh bangunnya dia gitu. Kenal tahun 2019-an saya kenal dia. Udah lama jadi tahu keluarganya semua orangnya baik, nggak ada dibeda-bedakan. Antara saya sama dia nggak ada bedanya, sama semuanya. Kalau Claudia Warni itu orangnya memang baik. Saya mengenal beliau itu selama 7 tahun saya kerja sama beliau itu orangnya sangat sibuk sekali. Di samping itu dia itu orangnya kemauannya sangat tinggi, maksudnya itu cita-citanya tinggi dan keras. Di samping dia itu sebagai guru penari, dia juga mengajar di Claudia Arts. Sambil itu terus Kacang Lalis, terus itu Perangi Bunga dengan Powernya. Itu dari dia itu waktunya itu sangat sibuk sekali. Samping itu saya hubungannya dengan beliau dan keluarganya itu sangat baik sekali. Walaupun kita berbeda agama, berbeda kepercayaan, dan toleransi sangat tinggi sekali. Dan untuk masalah waktu sholat, masalah apa, selalu diberikan waktu untuk melaksanakan sholat Jumat dan segala macamnya. Dan dia itu orangnya baik dan selalu suka menolong orang yang membutuhkan. Kalau misalnya ada keluhan atau apa, dia itu selalu respon dan memberikan yang terbaik untuk semuanya gitu. Sahabat wanita Indonesia, setelah 30 tahun saya di dunia seni, seni adalah sesuatu yang sudah mendarah daging di dalam hati saya. Saya juga mempunyai ketukan hati yang begitu besar untuk bersama-sama mengajak sahabat Indonesia untuk bersama-sama memajukan seni di Indonesia, bahwa budaya kita, seni kita, semua itu begitu luas. Dengan adanya saya membangun Indonesian Dance Theater, visi saya lebih untuk sama-sama kita menghargai seni yang ada di Indonesia. Ketika saya masih kecil, remaja, saya pernah menari, tapi saya hanya dipandang sebelah mata. Karena penari selalu dianggap sebagai latar. Penari tidak terlalu dipikirkan kesejahteraannya. Jadi di saat ini, di momen ini juga, saya ingin mengajak semua, bahwa kita semua hidup tidak bisa tanpa seni. Bahwa kita dari Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak budaya dan seni. Setelah sekian lama saya menjadi seorang seniman, jujur saja saya mengalami banyak proses, di mana proses kehidupan membuat saya merasakan bahwa kita hidup ini tidak bisa juga, tidak balance, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tidak bisa hidup tanpa keluarga, tidak bisa hidup tanpa teman-teman, dan tidak bisa hidup tanpa seni. Di tahun ini, penuh 1 tahun ini, saya mengkaryakan semua isi hati saya di dalam sebuah album. Saya mencoba suatu dunia seni yang baru bagi saya, yaitu menjadi seorang penyanyi.
wajah